Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di seri video pembelajaran kita kali ini. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin atau di video sebelumnya, yaitu tentang listrik statis. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin di listrik statis bahwa muatan terjadi karena perpindahan elektron. Jadi kemarin kita tahu bahwa ada yang namanya muatan positif dan juga ada yang namanya muatan negatif. Kita simpulkan begini: muatan positif plus, muatan negatif min. Nah, kita tahu kemarin bahwa muatan positif dan muatan negatif apabila didekatkan itu akan saling tarik menarik. Sedangkan kalau muatan dia yang sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka muatan tersebut akan tolak menolak. Nah, dari sini kita bisa mengetahui sesuatu bahwa muatan itu ternyata bisa menarik atau menolak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena di setiap muatan ada yang namanya medan listrik. Nah, jadi kalau kemarin kita meninjau tentang interaksi dua buah muatan, baik sejenis maupun tidak sejenis, kalau sejenis tolak menolak, kalau tidak sejenis tarik menarik, sekarang kita akan belajar dari satu muatan saja. Nah, setiap muatan listrik, baik muatan positif maupun muatan negatif, memiliki namanya medan listrik, sehingga dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Nah, kata kuncinya ini, dapat mempengaruhi muatan lain yang jaraknya tidak jauh. Ini bisa kita ibaratkan seperti magnet ya. Jadi magnet itu di sekelilingnya ada namanya medan magnet. Misalnya sebuah logam, kalau dia berada dalam lingkup medan magnet tersebut, maka dia akan mendapat gaya tarik dari magnet tersebut. Tapi kalau dia berada di luar magnet tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan gaya tarik dari magnet tersebut. Begitu juga dengan muatan listrik. Jadi pada muatan listrik, dia akan memiliki daerah di sekitarnya yang dimana daerah itu masih mendapatkan pengaruh dari muatan listrik tersebut. Nah, di sini digambarkan bahwa arah medan listrik digambarkan dengan serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau masuk. Nah, di sini kalau untuk muatan positif itu adalah arahnya keluar. Sedangkan kalau untuk muatan negatif arahnya masuk. Nah, di sini yang gambar ketiga ini menunjukkan bahwa bagaimana interaksi tarik menarik antara muatan tidak sejenis. Jadi muatan positif arah medannya keluar, sedangkan muatan negatif arah medannya masuk, sehingga antara muatan positif dengan negatif akan saling tarik menarik. Ini tarik menarik. Bagaimana kita bisa memahami dengan tolak menolak? Misalnya di sini ada muatan positif, di sini juga ada muatan positif. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Muatan positif ini mengeluarkan medan listrik yang sama-sama arahnya keluar. Nah, jadi medan listrik ini pada akhirnya nanti akan ibaratnya saling bertabrakan. Nah, saling bertabrakan seperti ini, sehingga tidak bisa menarik satu sama lain. Kalau muatan positif dan negatif ini, yang satu keluar, yang satu menarik masuk, maka bisa tarik menarik. Nah, sedangkan kalau muatan positif dengan positif, kedua-duanya keluar, jadi saling menolak. Begitu juga dengan muatan negatif dengan muatan negatif. Muatan negatif arahnya masuk, keduanya masuk. Nah, karena arahnya kedua sama-sama masuk, maka antara muatan negatif dan negatif juga tidak akan saling tarik menarik. Karena apa? Semuanya arah medannya masuk. Nah,
Di sini dapat kita pahami kenapa kalau muatan yang tidak sejenis itu tarik menarik, kalau muatan yang sejenis itu tolak menolak. Nah, anak-anakku semua, nah di sini digambarkan ada sebuah muatan Q yang lebih besar dengan muatan Q yang lebih kecil. Nah, maka muatan yang lebih besar ini akan memberikan pengaruh. Begitu juga muatan yang kecil akan memberikan pengaruh. Muatan yang besar punya medan listrik, muatan yang kecil juga punya medan listrik. Tetapi muatan yang besar memiliki medan listrik yang lebih besar daripada muatan yang kecil. Nah, bagaimana, apakah bisa dihitung besar medan listrik itu? Nah, kalau kemarin untuk menghitung gaya tarik menarik atau tolak menolak antara kedua buah muatan itu menggunakan, kemarin ini adalah persamaan hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Nah, ini adalah rumus untuk mencari gaya interaksi antara dua buah muatan, bisa tarik menarik ataupun tolak menolak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menghitung medan listriknya? Maka untuk menghitung medan listriknya, kita bisa menggunakan rumus medan listrik, yaitu E sama dengan K, konstanta Coulomb kemarin, kali Q per R kuadrat. Di sini adalah Q atau besar muatan dari muatan yang hendak kita hitung medan listriknya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan persamaan ini. Nah, di sini ada contoh soalnya. Gaya Coulomb yang dialami dua buah muatan, ada muatan A dan muatan B, sebesar 4 kali 10 pangkat min 4. Jika muatan A besarnya 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan uji B 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, ingat kalau pangkat itu negatifnya lebih besar maka dia secara ukuran lebih kecil. Jadi kini kita bisa tahu bahwa muatan A yang 10 pangkat min 6 ini dibandingkan muatan B yang 10 pangkat min 12 ini ukurannya lebih besar yang muatan A karena pangkat minnya kecil. Ditanyakan berapakah kuat medan listrik yang dirasakan muatan B. Nah, besar medan listrik yang dirasakan muatan B berarti yang kita cari di sini adalah medan listrik muatan A. Jadi kita tahu bahwa muatan A menghasilkan medan listrik, muatan B juga menghasilkan medan listrik. Nah, karena yang dicari adalah medan listrik yang dirasakan oleh muatan B, berarti yang dimaksud di sini adalah medan listrik yang dikeluarkan oleh muatan A. Kita lihat hasilnya. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. F sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 gaya Coulomb tadi per 4 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya 10 pangkat min 8. Atau kita bisa gunakan rumus medan listrik langsung. Kita ingin mencari medan listrik pada A. Rumusnya adalah K kali Q, Q-nya A per R kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, tetapi kita juga harus mencari dulu R kuadrat. Oke, mari sekarang kita cari soal yang berhubungan dengan medan listrik. Kita cari, ini ada beda potensial, kita lewati dulu, mari kita cari soalnya dulu. Kita cari muatan di paling bawah. Apakah ada soal di sini? Kita lihat. Kita cari soal.
Nah, kita lihat soal ini saja. Nomor 2 ini. Medan listrik yang dirasakan muatan muji A terhadap muatan B adalah 80. Jika jarak kedua muatan 3, berapakah besar muatan B? Nah, sekarang kita mencari besar muatan B. 80 ini adalah medan listrik yang dikeluarkan oleh muatan B. Dari mana kita tahu dari kalimat ini? Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A. Yang dirasakan A berarti yang mengeluarkan medan listrik di sini adalah muatan B. Berarti medan listrik B sama dengan 80. Nah, kemudian jaraknya R 3 cm atau 0,03 meter. Kita masukkan rumusnya. E sama dengan K kali I per R kuadrat. E nya 80, K 9 kali 10 pangkat 9 kali Q per 0,03 meter ini adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi komanya mundur 2 kali, 1, 2 kali 10 pangkat min 2 kalau mundur min. Sehingga didapatkan hasil Q adalah 8 kali 10 pangkat min 12. Jadi itu anak-anakku semua tambahan untuk bab listrik statis. Jadi selain ada gaya interaksi antar dua muatan, setiap muatan juga mengeluarkan medan listrik atau daerah di sekitar muatan tersebut yang masih bisa dipengaruhi oleh muatan tersebut. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.